Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salam sejahtera juga buat kita semua yang masih diberikan kesehatan dan kesempatan buat kita untuk kembali diskusi bersama-sama dalam rangka kegiatan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak ya. Oke, kita diskusi hari ini semoga dilancarkan ke depan oleh Allah. Amin. Salawat beriring salam tak lupa juga kita berikan kepada arwah junjungan dan idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, salam berbahagia semua. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan diskusi per kelompok dan akan mempresentasikan maksudnya hasil diskusi Bapak dan Ibu terkait dengan refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya mohon Bapak Ibu menyampaikan apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Safitri lambaiannya. Oh, gunakan emoticon ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, apakah Bapak Ibu mengalami kendala sekarang jaringannya? Pandai lancar, Bu. Alhamdulillah. Sejauh ini lancar, Bu. Iya, terima kasih Pak Robi. Oke, Bapak Ibu dari data semuanya nampak hadir peserta ya. Kita berjumlah sekitar 7 orang dan hadir semua, alhamdulillah. Oke, baiklah Bapak Ibu, hari ini sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, otomatis kita harus berdoa dulu ya. Oke, ada yang mau memimpin doa? Silakan Pak Robi dibantu ya untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih Bu Fevli, teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini agar diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Amin amin ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk semangat di pagi ini, ya alhamdulillah kita bisa ketemu pagi-pagi ya. Mohon tulis kata di chat room. Kalau Bapak Ibu bahagia, tulis bahagia. Kalau Bapak Ibu letih, tulis letih. Kalau Bapak Ibu biasa saja, silakan tulis sekarang di chat room. Saya akan lihat. Oke, Bu Ulfa semangat, bahagia. Ya, alhamdulillah semuanya nampak bahagia. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, supaya kebahagiaan Bapak Ibu berlipat ganda, kita adakan dulu ice breaking nih ya, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sapitri, ya terlihat bahagia juga. Oke, kalau saya bilang apel, Bapak Ibu pegang kepala. Kita lakukan, apel, pegang kepala. Oke, kalau saya bilang jeruk, Bapak Ibu pegang dagu. Oke, konsentrasi ya. Kalau saya bilang mangga, maka Bapak Ibu pegang hidung. Oke, sekarang kita lakukan. Mangga. Oke. Jeruk. Oke, semuanya konsentrasi. Apel. Oke, konsentrasi semua. Tepuk tangan buat kita semuanya dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Pagi-pagi Bapak Ibu sudah full konsentrasi ya. Ya, CGP hebat. Oke, Bapak Ibu hebat. Kita akan melakukan seperti biasa ya, karena filosofi Ki Hajar Dewantara, saya rasa ini bukan hal yang asing lagi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah baca sebelumnya, Bapak Ibu sudah diskusi dengan kelompok sebelum pertemuan sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai materi ini ya. Karena orang-orang hebat lah di sini yang berkumpul ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan coba review sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya akan berikan link di link Padlet di chat room. Nah, Bapak Ibu silakan jawab pertanyaan saya. Nah, pertanyaan itu akan terus lanjut, tapi nanti saya minta 1 atau 2 orang yang akan menyampaikan aspirasinya mungkin ya, kebermaknaan yang Bapak Ibu dapatkan nanti saya tunjuk saja atau Bapak Ibu juga boleh tunjuk tangan ya.
Kita belum membahas kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa karena kita masih refleksi dulu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau tampil, saya akan tayangkan Padletnya dulu. Oh iya, mantap Bapak Ibu. Sudah ada yang nulis ya. Sudah ada banyak yang nulis. Oke, ada Bu Safitri, ada Bu Ulfa, ada Pak Robi. Oh, Bu Safitri angkat tangan. Oke, di sini Bu Safitri menjawab pertanyaan saya, apa yang sudah Ibu Bapak pelajari dari modul titik 1? Dan Bu Safitri menjawab dasar pendidikan KHD seperti menuntun, merdeka lahir batin, berpihak kepada anak. Nih Bu Safitri mungkin bisa berbagi. Silakan Bu Safitri. Baik Bu, di sini saya menyampaikan bahwa dengan adanya dasar-dasar dari KHD ini, kita benar-benar harus menjadi seorang among Bu, yang menuntun, bukan menuntut gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Sapitri, sangat setuju ya. Kita bukannya menuntut, bukannya memaksa mungkin ya Bu Sapitri ya, tapi bagaimana kita menuntun dia, menuntun menjadi anak yang memiliki budi pekerti, yang memiliki pendidikan, yang memerdekakan, mungkin itu maksud Bu Fitri Salih. Terima kasih Bu Sapitri, terima kasih. Oke Bapak Ibu, nanti mohon dilanjutkan juga kalau masih ada ide di Padletnya ya. Sekarang kita akan mencoba, saya akan coba tayangkan PPT kita untuk materi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Bu Febli. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Iya, terima kasih ya. Terima kasih Pak Mulyadi, Pak Robi ya. Terima kasih jempol-jempolnya ya. Oke, baiklah kan kita coba buka sekarang PPT-nya dan kita bahas apa sih agenda kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pertama kita akan lakukan pembukaan ya, kemudian tadi sudah pembukaannya, kemudian kita sudah ada ice breaking. Nah Bapak Ibu perlu tahu nih tujuan pembelajaran. Apakah layar saya terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas Bu. Jelas Bu. Oke. Ya. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah Bapak Ibu sebagai calon penggerak, guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait dengan penerapan pemikiran KHD dan juga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan masukan dari rekan-rekan yang luar anggota kelompok Bapak Ibu tentang hasil diskusi yang akan dipresentasikan. Oke, kemudian tadi kita sudah melakukan, nah di akhir nanti kita lakukan penguatan, sekaligus nanti kesimpulan, dan saya minta juga umpan balik dari Bapak dan Ibu, dan kita lakukan penutup dan doa bersama. Oke, nah seperti biasa sebelum kita lakukan presentasi kelompok, nah di sini sudah ada kesepakatan belajar yang saya rancang, mungkin ada tambahan, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Robi tunjuk tangan, silakan Pak Robi. Iya, terima kasih Ibu. Ini sepertinya saya lihat ini sudah bagus, cuma perlu ditambahkan mungkin Bu untuk raise hand jika mau menyampaikan sesuatu nih Bu. Oke, terima kasih Pak Robi. Ya, apakah Bapak Ibu yang lain setuju? Oke, alhamdulillah. Ya, berarti ditambah satu lagi kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu berarti kita sudah punya kesepakatan belajar. Bapak Ibu sebelum kita diskusi, sedikit kembali saya mau review modul 1.1 pada kesempatan ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat ke anak. Seperti kata Bu Sapitri tadi, pendidikan yang menuntun ya, menuntun anak meraih impiannya, memfasilitasi dia ya. Nah, kita juga dituntut untuk mengajarkan dia sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kemarin Bapak Ibu juga sudah membaca tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Ada menuntun tadi ya, ada yang merdeka, berbudi pekerti,
Dan kita ini sebagai petani yang akan nanti menumbuhkan mereka menjadi generasi-generasi hebat ya Bapak Ibu. Kemudian anak itu pendidikan kita harus berpusat kepada anak. Nah, ini mungkin poin-poin penting yang kita dapatkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang saya mau mendengar nih hasil diskusi dari Bapak Ibu dari kelompok. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu apa sih ketentuannya Bapak Ibu. Mohon nanti sudah menunjuk ya siapa presenternya, timekeepernya ya. Oke. Nah, waktu presentasi kelompok, Bapak Ibu sudah ada nanti presenter, pemberi tanggapan, penanya, penjawab, notulen, dan penulis ya. Nah, untuk penanya dan penjawab otomatis nanti kita persamakan bersama. Oke, Bapak Ibu, total presentasi Bapak Ibu nanti adalah 30 menit. 15 menit untuk presentasi, 8 menit untuk tanggapan, dan 7 menit untuk tanya jawab. Oke. Nah, Bapak Ibu, sewaktu bertanya jawab, saya akan melihat yang menunjuk tangan raise hand-nya yang duluan ya. Diusahakan yang raise hand itu adalah orang-orang yang sebelumnya belum ada bicara. Jadi saya di sini akan melihat keaktifan Bapak Ibu ya supaya semuanya dapat poin nih gitu ya. Tidak itu saja yang dapat poin. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Jelas Bu Fevli? Ibu. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Terima kasih. Kita akan lanjutkan presentasi kita hari ini. Kita akan lihat kelompok mana yang tampil duluan. Oke. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya tidak menunjuk dari angka 1, tapi saya akan tentukan sesuai dengan wheel of names yang saya punya. Jadi semua kelompok harus siap. Ya. Kita cek siapa yang tampil duluan. Oke, kita coba putar. Iya, mendekati. Wah, kebetulan sekali kelompok 1 yang terpilih Bapak Ibu ya. Oke. Kelompok 1 Pak Robi ya dan kawan-kawan ya. Oke, silakan Pak Robi. Izin Bu Fevli, silakan terima kasih Bu Fevli dan teman-teman. Izin saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dan saya mohon izin untuk share screen ini. Mohon dimaksimalkan suaranya ya Pak Robi. Mohon teman-teman yang lain untuk menyimak dan menanggapi. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah kelihatan dengan jelas? Ya, sudah Pak Robi. Sudah ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekuatan konteks sosio-kultural dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi di sini guru menghargai dan memperlakukan siswanya dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani dengan sepenuh hati, memberikan teladan dan motivasi. Nah, inilah peranan kita sebagai guru dalam menuntun siswa sehingga siswa terlayani sesuai dengan kodratnya. Kemudian selain menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, kita sebagai guru perlu menuntun siswa sesuai dengan karakteristik siswa kita. Kita tahu bahwasanya setiap siswa kita ini merupakan individu yang unik. Untuk itu kita perlu tahu karakteristiknya dan bagaimana menuntunnya sesuai dengan karakteristik tersebut. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan sekali hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik ini menjadi tolak ukur atas keberhasilan kita dalam menuntun peserta didik kita sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian berikutnya, nah ini yang kasih sayang. Nah, kasih sayang ini sangat dibutuhkan sekali dan perlu kita kembangkan, perlu kita berikan kepada peserta didik kita.
mengutamakan cinta dan kasih sayang kepada peserta didik sebagaimana kasih sayang orang tua kepada diri kita sendiri. Karena memang sebagaimana yang kita ketahui, kita selaku guru di sekolah merupakan orang tua yang kedua bagi peserta didik kita. Barang tentunya kita sudah pasti memberikan kasih sayang, karena memang kasih sayang selain kita selaku guru di sekolah ini tidak ada lagi kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya di sekolah, karena memang kasih sayang yang akan diberikan di sekolah adalah kita sebagai guru. Itu kasih sayang ini penting kita berikan kepada siswa kita. Kemudian yang berikutnya, merdeka belajar. Di sini kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, dan apa yang mereka harapkan, sehingga kita dapat mengetahui dan mengakomodir apa yang menjadi harapan dari peserta didik kita. Sistem merdeka belajar bisa juga diterapkan dengan pola fun learning. Jadi merdeka maksudnya di sini ini bebas tapi terkontrol, bukan bebas kebablasan. Dengan merdeka belajar, peserta didik kita bisa menjadi senang karena memang adanya kebebasan yang kita berikan. Siswa dapat mengungkapkan pendapatnya dengan percaya diri dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sebagai refleksi dari mereka berpikir. Dari saja Bapak Ibu teman-teman semuanya terkait dengan hasil diskusi kami. Untuk itu kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sempurna. Kritik dan saran yang sifatnya positif sangat kami harapkan. Kepada selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Febri. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Robi. Aduh, presentasi yang luar biasa ya. Oke, kita beri aplaus dulu buat Pak Robi. Izin stop Iya. screen-nya Ibu. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi ya Pak Robi. Mungkin di-unmute dulu Pak Robi. Iya. Oke, Bella Bapak Ibu, itu tadi kita sudah dengar penjelasan dari kelompok 1 ya. Nah, kita akan mengundang mungkin yang pertama ini dulu penanggap. Bapak Ibu yang mau menanggapi, yang mau bertanya, silakan. Oke, seperti aturan kita tadi saya akan melihat yang angkat tangan ya. Rupanya ada Bu Ulfa. Silakan Bu Ulfa, ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menuntun siswa agar sesuai dengan kodratnya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang luar biasa. Silakan Pak Robi ditanggapi. Oke, terima kasih Bu Ulfa atas pertanyaan dari Bu Ulfa. Ini pertanyaannya luar biasa. Ini bagaimana cara kita menuntun peserta didik kita agar tertuntun sesuai dengan kodratnya. Tentunya kita mengetahui terlebih dulu latar belakang karakteristik peserta didik kita, sehingga dengan hal tersebut kita dapat memberikan pelayanan, memberikan sesuatu yang memang sesuai dengan kodratnya dia untuk bermain ya, namanya anak-anak ya, kemudian untuk beraktivitas menggerakkan tubuhnya, dan ini perlu kita ketahui dan perlu kita fasilitasi untuk itu sehingga mereka terfasilitasi sesuai dengan kodratnya. Oke, terima kasih, tepuk tangan kembali buat Bu Ulfa dan Ibu Pak Robi, mungkin dengan lope-lope ya. Oke, ya kata kuncinya ada di sana, mungkin Bu Ulfa adalah kasih sayang ya, kasih sayang tadi. Oke, mungkin ada lagi satu penanggap Pak Mulyadi, katanya tadi mau bertanya juga. Saya sih pengen bertanya tadi Bu. Oh iya. Ini. Nggak ingin bertanya ya Pak ya? Iya, kita kan kemarin sudah membahas masalah filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara Bu. Nah, bagaimana Bu kalau filosofis Ki Hajar Dewantara ini dikaitkan dengan merancang visi misi sesuai alur Bagaha, itu bagaimana ya Bu? Oke, nah ini Pak Mulyadi pertanyaannya udah jauh ke depan ya, tergantung nanti dengan Mbak Ja. Mohon bersabar ya Pak Mulyadi, nanti kita akan bahas di model berikutnya. Kita fokus dulu sekarang ke filosofi
Ki Hajar Dewantara saja dulu ya Pak ya. Pertanyaan Bapak bagus, saya keep dulu. Bukan saya skip ya, tapi saya keep gitu. Oke. Nah, baiklah Iya, Bapak ya, Ibu, makasih Bu. kita sudah berada di akhir ya. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, sebelum Bapak Ibu kita tutup kegiatan ini, ada 2 lagi agenda kita. Yang pertama refleksi. Saya butuh umpan balik dari Bapak dan Ibu juga. Kemudian kita simpulkan dulu. Habis itu kita refleksi, kemudian kita akan berfoto bersama. Oke, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Bapak Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu kita simpulkan pembelajaran kita dari diskusi kelompok hari ini adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara itu penting Bapak Ibu kita tahu, penting kita terapkan di sekolah karena di sini kita sebagai guru harus bisa menuntun anak dan memfasilitasi anak bagaimana dia nanti belajar secara merdeka, bisa mengaktualisasikan bakat dan minatnya. Nah, kalau dia sudah berhadapan anak-anak dengan guru-guru yang penuh cinta, penuh kasih sayang, mudah-mudahan dia bisa tumbuh berkembang ya, sesuai dengan bakat dan minat dan tentu saja dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menayangkan kembali sebuah aplikasi lagi. Bapak Ibu mengisinya nggak harus sekarang. Bapak Ibu mengisinya nanti setelah kegiatan ini. Saya butuh refleksi dari Bapak dan Ibu ya. Oh, Bu Sapitri angkat tangan, silakan Bu Sapitri. Baik Bu. Mau menyimpulkan? Ya, silakan. Baik Bu, saya menyampaikan di sini bahwa saya mulai memahami bahwa sebenarnya filosofi KHD itu ibarat kita menanam padi itu seperti benar-benar harus ada alatnya, harus ada kita pupuk dan segala macamnya Bu. Jadi memang harus kita persiapkan dan harus kita bisa harus kita udah mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya, kita tumbuhkan dengan pupuk dan mungkin ya yang tadi. Terima kasih Bu Sapitri ya. Sedikit grogi Bu Sapitrinya, enggak apa-apa. Kita beri lope-lope buat Bu Sapitri ya, Bapak Ibu. Terima kasih Oke. Bu. Bapak Ibu, di sini akan saya kirimkan linknya. Bapak Ibu silakan nanti mengisinya di rumah saja. Maksudnya di rumah tentu saja ya, tapi bukan di saat ini. Nah, Bapak Ibu bisa baca pertanyaan saya di sini. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Oh, sudah ya? Oke. Nah, ini sebagai guru, apa langkah Bapak Ibu yang dalam melanjutkan filosofi KHD ini nanti di sekolah Bapak Ibu? Apa sih langkah yang akan Bapak Ibu lakukan di sekolah? Kalau bisa sepanjang mungkin ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu berikan. Oke, nah linknya tolong disimpan. Sudah dapat linknya? Nah, saya tunggu jawabannya ya. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa menyelesaikan tugasnya nanti ya. Rangkuman dari diskusi kelompoknya jangan lupa diunggah. Kemudian Bapak Ibu silakan baca secara mandiri modul berikutnya, modul 1.2. Nah, Bapak Ibu dituntut untuk belajar mandiri di sini memahaminya. Saya melihat di sini bangga di sini karena Bapak Ibu semuanya aktif diskusi, kemudian menjawab dengan sangat baik ya. Ini suatu kebanggaan saya optimis Bapak Ibu nanti akan melanjutkan tugas-tugas berikutnya dengan lancar. Oke, sebelum kita tutup, kita akan berfoto bersama dulu. Oke, silakan kita foto bersama, siap? 1, 2, 3. Oke. Posisi yang kedua, karena kita mode 1.1, semua jari letakkan di bawah dagu. 1. Iya, di dagu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah tuntas materi kita hari ini. Kita sudah diskusi. Terima kasih atas keterlibatannya, keaktifannya, kemudian motivasinya, semangatnya, dan bahagianya. Semoga selalu bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.